Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya Anissa dengan NIM 2104292. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan eh, hasil dari review paper jurnal pertama itu mengenai analisis koordinasi dalam manajemen bencana, pendekatan kualitatif di Turki. Terdapat 3 poin, yaitu mengenai dari latar belakangnya, metode penelitian, dan hasil penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Selama abad ke-20, penanggulangan bencana mengalami kemajuan yang signifikan seiring dengan kontribusi berbagai disiplin ilmu terhadap kemajuan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa bencana yang menghancurkan, khususnya di Amerika Serikat, memerlukan pengembangan manajemen bencana terpadu. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai bidang keahlian dan institusi di tingkat nasional dan internasional sangat penting dalam penanggulangan bencana. Hal ini mencakup respon dan pemulihan bencana dan pengembangan kebijakan pengurangan risiko bencana dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Studi mengenai mitigasi menunjukkan bahwa investasi dalam pencegahan bencana dapat secara signifikan mengurangi kerugian ekonomi dan kerugian lainnya selama dan setelah bencana. Upaya pemulihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kedudukan ekonomi komunitas atau masyarakat yang terkena dampak bencana. Agar manajemen bencana berhasil, sangatlah penting untuk melaksanakan implementasi yang berkualitas di setiap tahap. Koordinasi diperlukan bagi berbagai institusi untuk mencapai tujuan bersama di semua tahapan manajemen bencana. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari artikel 1 ini yaitu bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan pengalaman koordinasi para profesional yang terlibat dalam proses manajemen bencana. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode ini terbagi menjadi beberapa sub. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif yang mengamati fenomena yang tidak terduga dan dampaknya. Metode ini lebih menitik beratkan pada proses daripada hasil, mengembangkan gambaran kompleks mengenai permasalahan atau persoalan yang sedang diteliti, dan melibatkan identifikasi banyak faktor yang terlibat dalam satu situasi dan mengungkapkan peristiwa tersebut secara keseluruhan. Dalam penelitian kualitatif ini diterapkan pola fenomenologis, dan proses penelitian meliputi pengumpulan data, analisis, dan interpretasi makna data. Desain fenomenologis adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan pengalaman subjektif untuk mendapatkan makna darinya. Pola ini bertujuan untuk memahami seperti apa proses atau fenomena yang dikaji orang, apa maknanya, dan makna apa yang diwakilkan oleh mereka yang mengalaminya. Yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan antara tanggal 10 Juli tahun 2021 hingga 9 November 2021 di Ankara, ibu kota Turki. Yang ketiga yaitu sampel penelitian. Sampelnya terdiri dari 31 orang yang bekerja di berbagai lembaga tanggap bencana dan mempunyai pengalaman di bidang bencana di Turki. Bidang keahlian dari sampel tersebut meliputi urusan dalam negeri, lingkungan hidup dan urbanisme, transportasi, maritim dan komunikasi, kebijakan keluarga dan sosial, energi dan sumber daya alam, kesehatan, pangan dan pertanian serta Kementerian Keuangan dan Bulan Sabit Merah Turki. Yang keempat yaitu cara pengumpulan data dan analisis. Penelitian ini menggunakan kriteria inklusi, pendapat ahli, dan teknik interaksi jangka panjang untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas. Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka dan online dengan bentuk wawancara semi terstruktur. Pertanyaan semi terstruktur berisi pertanyaan yang fleksibel dan terbuka serta memungkinkan peserta mengungkapkan pengalamannya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk wawancara terdiri dari pengalaman bencana peserta, perilaku, pemikiran, dan nilai-nilai emosi dan informasi demografis. Sebelum menyelesaikan wawancara, dilakukan aplikasi percontohan dengan 5 orang untuk menilai kejelasan dan durasi pertanyaan eh, mereka. Wawancara yang berlangsung selama 977 menit dengan 31 orang dilakukan antara tanggal 10 Juli tahun 2021 hingga 9 November tahun 2021. Metode analisis tematik digunakan untuk menganalisis data. Tema dan kategori dibuat dari data yang diperoleh dengan metode ini. Data tersebut dianalisis menggunakan program analitik kualitatif
MAXQDE 20. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bagaimana pemahaman dan penjelasan koordinasi antara lembaga dalam penanggulangan bencana. Yang kedua, implementasi seperti apa yang diterapkan untuk menjamin koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana. Yang ketiga, apa saja permasalahan koordinasi antara lembaga yang dihadapi dalam penanggulangan bencana. Dan terakhir itu apa yang harus dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan menyelesaikan masalah koordinasi. Yang pertama, yaitu mengenai bagaimana pemahaman dan penjelasan koordinasi antara lembaga dalam penanggulangan bencana. Dari hasil wawancara dijelaskan, koordinasi dengan konsep komunikasi, pengelolaan informasi, kolaborasi, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan lapangan, para peserta terutama mengungkapkan koordinasi sebagai komunikasi. Selain itu, manajemen informasi dan kolaborasi banyak dijelaskan setelah komunikasi. Hasil pada topik ini menunjukkan bahwa koordinasi merupakan komunikasi yang utuh. Memastikan komunikasi yang tidak terputus merupakan kondisi yang diperlukan untuk memastikan koordinasi. Oleh karena itu, manajemen komunikasi berdasarkan informasi yang akurat dapat menjamin koordinasi. Yang kedua, yaitu implementasi seperti apa yang diterapkan untuk menjamin koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana. Menurut pernyataan para peserta, latihan bencana dilaksanakan paling intensif pada periode sebelum bencana. Dalam durasi tersebut digambarkan bahwa latihan kebencanaan ditunjukkan sebagai koordinasi, pelatihan, persiapan, perencanaan, dan pertemuan rutin dilakukan secara terkoordinasi menjelang bencana. Koordinasi dilakukan melalui komunikasi dalam bentuk latihan dan pelatihan di lapangan. Latihan bencana sangat penting untuk mengidentifikasi potensi masalah koordinasi. Latihan ini harus dirancang untuk mendeteksi kemungkinan masalah yang mungkin timbul. Selanjutnya yaitu apa saja permasalahan koordinasi antar lembaga yang dihadapi dalam penanggulangan bencana. Setelah melakukan wawancara, kami mengidentifikasi beberapa bidang yang menjadi perhatian, yaitu Sistem Komando Insiden atau ICS, kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, komunikasi, dan penggunaan media sosial. Permasalahan dalam sistem komando meliputi penugasan yang tidak pasti, permasalahan pelaksanaan rencana bencana, multi-otoritas, birokrasi, dan kurangnya kesatuan bahasa. Sedangkan dalam pengelolaan sumber daya permasalahan yang sering terjadi, yaitu kebutuhan akan personel yang tidak terlatih, sumber daya manusia yang tidak mencukupi, serta pengelolaan sumber daya yang tidak sistematis. Selanjutnya, yaitu apa yang harus dilakukan untuk memperkuat kondisi dan menyelesaikan masalah koordinasi. Para peserta mengidentifikasi beberapa bidang yang perlu ditingkatkan koordinasinya, termasuk pelatihan koordinasi, pertemuan evaluasi pasca bencana, pendidikan literasi media sosial, kerja otoritatif di lapangan, serta fleksibilitas dan kode otoritas yang seimbang. Khususnya literasi media sosial muncul sebagai aspek penting dalam koordinasi penanggulangan bencana yang efektif. Selain itu, rujukan berulang kali mengenai keseimbangan antara otoritas dan fleksibilitas menunjukkan bahwa pendekatan yang kaku terhadap otoritas selama bencana memerlukan evaluasi ulang. Baiklah, sekian penjelasan saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.